Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Rahma Suhaimah Muhsin dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Alhamdulillah, pada tanggal 27 Oktober 2021, saya bersama rekan-rekan saya yaitu Kurnia Luvita, Istiqomah, Baris Winda, Sekar Pratiwi, dan Hesti Yulia sudah melakukan kegiatan PLP 1. Sebelum dilanjutkan, pasti banyak yang tidak tahu apa itu PLP 1. PLP sendiri merupakan singkatan dari pengenalan lapangan persekolahan, di mana pada PLP 1 ini mahasiswa melakukan pengamatan atau melakukan observasi pada sekolah atau lembaga pendidikan. Dalam kegiatan PLP 1 ini, sekolah yang kami tuju yaitu SMP Islam Al-Azhar 9. Pada kesempatan kali ini, kami mewawancarai dua narasumber, yaitu Bapak Amiruddin MPD selaku Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 9 dan Ibu Ira Rahmawati Hanum SPD selaku Guru Bahasa Indonesia di SMP Islam Al-Azhar 9. Selanjutnya, saya akan melaporkan hasil wawancara pada kegiatan PLP 1 ini. Laporan wawancara yang pertama yaitu pertanyaan untuk Kepala Sekolah. Jadi, jumlah siswa yang ada di SMP Al-Azhar 9 ini ada 359 siswa dengan sistem paralel atau rombel. Rombel ini singkatan dari rombongan belajar. Kelas 7 ada 3 rombel, yaitu 7A, 7B, dan 7C. Kelas 8 ada 4 rombel, yaitu 8A, 8B, 8C, dan 8D. Kemudian kelas 9 ada 4 rombel, yaitu 9A, 9B, 9C, dan 9D. Jadi, siswa yang ada di SMP Islam Al-Azhar 9 ini berjumlah 359 siswa. Jadi, siswa SMP Islam Al-Azhar 9 ini memiliki orang tua yang terdidik, sehingga mereka itu konsen terhadap pendidikan anaknya dan memilih sekolah yang terbaik untuk anaknya. Karakteristik siswa di SMP Islam Al-Azhar 9 ini memiliki karakteristik akhlak, kepribadian, dan agama yang bagus. Secara umum, karakteristik siswa SMP Islam Al-Azhar 9 ini adalah anak-anak yang akademis, yang peduli terhadap pendidikannya. Kepala sekolah dan guru-guru di SMP Islam Al-Azhar 9 ini menyebut sekolah mereka adalah sekolah talenta. Di SMP Islam Al-Azhar 9 ini terdapat kelas tahfiz, yang mana kemampuan tahfiz mereka ada yang sudah 6 juz. Kemudian mereka juga ada kelas bilingual, di mana secara akademis mereka lebih bagus. Nah, kelas umum di SMP Islam Al-Azhar 9 ini disebut sebagai kelas talenta. Sehingga tidak ada pembeda bahwa ini kelas unggulan dan ini kelas reguler. Tidak, semuanya adalah unggulan dengan bakat yang berbeda. Di satu sisi unggul tahfiznya, satu sisi unggul bilingualnya, dan sisi lain adalah unggul pada karakter dan akhlaknya. Jadi, SMP Islam Al-Azhar 9 ini memakai unsur pimpinan, yaitu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah berbagi tugas. Untuk tugas internal seperti pengelolaan guru dan karyawan, itu adalah tugas wakil kepala sekolah yang turun langsung ke lapangan.
Di bawah wakil kepala sekolah ada staf umum. Nah, staf umum ini dibagi menjadi staf umum urusan kurikulum, staf urusan kemuridan, staf urusan keterangan sekolah, dan staf keagamaan. Sedangkan kepala sekolah ini melakukan kegiatan yang berkaitan dengan YPI Al-Azhar di pusat. Jadi yang berkaitan dengan kedinasan, yang bertugas itu kepala sekolah, seperti mengikuti rapat dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Jadi secara struktural ada unsur pimpinan, di bawahnya itu ada wali kelas, kemudian siswa, dan karyawan sekolah yang membantu. Di SMP Islam Al-Azhar 9 ini, ketika awal pertemuan dengan orang tua siswa, sudah ada surat kesepakatan yang ditandatangani oleh orang tua dan siswa di atas materai, sehingga mereka sudah diikat dengan perjanjian tersebut. Nah, kemudian di lapangan, kalaupun ada kekurangan dalam pelaksanaannya, maka akan dilakukan evaluasi. Dalam keadaan luring, SMP Islam Al-Azhar 9 ini langsung menerapkan sanksi tersebut kepada siswanya. Contohnya, jika siswa baru 1 kali datang terlambat, maka akan ada keringanan. Mereka hanya disuruh hafalan saja. Terlambat 2 kali, maka hafalannya menjadi 5 surat. Sedangkan jika sudah 3 kali terlambat, maka orang tuanya akan dipanggil ke sekolah. Jika orang tuanya juga tidak datang, maka siswa tersebut akan dipulangkan oleh pihak sekolah. Dalam keadaan daring seperti ini, SMP Islam Al-Azhar 9 ini tetap melakukan sanksi terhadap siswanya dan dicatat oleh wali kelas mereka. Nantinya siswa ini akan melakukan kerja sosial di rumah. Contohnya itu seperti mencuci piring dan harus divideokan. Harapannya agar siswa-siswa ini tidak melakukan kesalahan yang sama. Kegiatan seremonial ketika pagi hari ada ikrar, tadarus, dan jam wali kelas yang dilakukan oleh siswa. Kemudian upacara HUT RI kemarin dilaksanakan secara daring. Jadi walaupun online, SMP Islam Al-Azhar 9 ini tetap melaksanakan acara tersebut. Acara formal yang ada di SMP Islam Al-Azhar 9 ada rapat briefing dan rapat di kelas. Kemudian kegiatan OSIS juga tetap berjalan. Idul Adha kemarin yang seharusnya bakti sosial ini dilakukan oleh anak-anak OSIS, namun karena terhalang pandemi, sementara digantikan oleh guru-guru yang ada di Al-Azhar 9 ini. Ketika luring, SMP Islam Al-Azhar 9 ini bisa langsung mengingatkan siswanya ketika membaca Quran itu salah. Namun sekarang karena daring agak sulit, karena ketika diingatkan, siswa ini membacanya sudah jauh, jadi ada keterlambatan jaringan. Tapi mau tidak mau sekolah harus melakukannya. Jika sebelumnya sekolah lain itu sudah belajar dengan metode blended, di SMP Islam Al-Azhar 9 ini full secara daring. Semua siswa itu belajar dari rumah, sehingga guru-guru dan kepala sekolah itu merasakan perbedaannya ketika belajar secara daring dan ketika belajar secara luring. Lalu untuk ekstrakurikuler dan kokurikuler tidak ada yang dikurangi. Siswa di SMP Islam Al-Azhar 9 ini tetap eskul secara daring. Jadi jika siswa ini mengikuti eskul basket, futsal, maka dia tidak bisa. Tetapi jika siswa ini mengikuti eskul lain seperti ASBD, itu tetap dilaksanakan. Tetapi kalau kegiatan belajar mengajar itu pasti harus ya dilaksanakan dengan tatap muka. Maka anak ini tetap datang ke sekolah dan ada juga sebagian yang di rumah. Untuk sekarang, SMP Islam Al-Azhar 9 ini menggunakan metode blended. Di SMP Islam Al-Azhar 9, dalam membangun sikap positif dan mengembangkan pendidikan karakter siswa, yang pertama adalah tanggung jawab kepada dirinya sendiri seperti ibadah. Ibadah ini dipantau dengan cara mengisi Google Form atau menceklis di buku dengan orang tua yang mengetahui hal tersebut, karena seminggu sekali akan dicek. Nah, dari situlah akan terbangun karakter, pembiasaan, akhlakul karimah melalui sholat. Selain itu, di SMP Islam Al-Azhar 9, untuk membangun sikap disiplin siswa dengan cara memberi sanksi kepada siswanya
yaitu dengan cara kerja sosial di rumah. Yang kedua ada tadarus. Siswa SMP Islam Al-Azhar 9 ini minimal membaca 1 halaman sehari. Kemudian dulu ketika luring ada kantin kejujuran untuk melatih sikap jujur siswa. Lalu di SMP Islam Al-Azhar 9 ini juga ada infak sedekah. Dan yang terakhir yaitu ketika PTS atau penilaian tengah semester, siswa di SMP Islam Al-Azhar 9 ini ujian dengan 2 perangkat. Satu perangkat untuk merekam siswa sedang ujian, dan satunya lagi untuk mengerjakan soal ujian. Dan itu harus terlihat sampai depan. Jadi ketika PTS, siswa Al-Azhar 9 ini tidak boleh izin ke toilet jika mau ke toilet sebelum ujian dimulai. Hal tersebut untuk membangun karakter jujur mereka. Pembiasaan dan kebiasaan positif ini betul dilakukan secara menyeluruh terhadap siswa, baik itu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, baik itu laki-laki dan perempuan, semuanya harus melakukan hal tersebut. Selanjutnya adalah laporan hasil wawancara dengan Ibu Ira Rahmawati Hanum SPD selaku Guru Bahasa Indonesia di SMP Islam Al-Azhar 9. Ibu Ira menjawab bahwa ketika awal masa pandemi muncul, guru-guru di SMP Islam Al-Azhar ini memutar otak bagaimana caranya supaya materi tetap sampai ke siswa. Dan ternyata ketemulah Zoom meeting ini. Dengan Zoom meeting, guru-guru di SMP Islam Al-Azhar 9 ini merasa sangat tertolong. Dan kebetulan juga siswa di Al-Azhar 9 ini tidak merasa kesulitan dengan perangkat Zoom meeting. Metode belajar pun berubah ya, yang awalnya luring, kemudian sekarang menjadi daring. Untuk Ibu Ira sendiri, beliau tidak merasa kesulitan dalam perubahan metode belajar yang tadinya luring sekarang menjadi daring. Jadi Ibu Ira ini hanya belajar bagaimana cara menggunakan Zoom meeting, cara menjadi host, dan cara menampilkan siswa menggunakan spotlight. Kemudian, selain menggunakan Zoom meeting, siswa di SMP Islam Al-Azhar 9 ini menggunakan aplikasi Google Classroom. Bu Ira tidak melupakan dasar dari bahasa Indonesia, yaitu ada 4 kemampuan berbahasa, meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Untuk pelajaran bahasa Indonesia sendiri, menurut beliau tidak pernah kehilangan cara untuk menerapkan 4 kemampuan berbahasa tersebut. Untuk penilaian berbicara sendiri meliputi aktif berbicara di kelas, baik itu bertanya, menjawab, atau menyampaikan pendapatnya. Untuk penilaian membaca, siswa diminta untuk membaca buku, setelahnya memberikan resensi ke guru. Kemudian untuk penilaian menyimak dari presentasi di Zoom, akan diberikan pertanyaan, apakah siswa ini bisa menjawab atau tidak. Dan yang terakhir yaitu untuk penilaian menulis, siswa diminta untuk membuat teks seperti teks cerpen yang nantinya akan diunggah di Google Classroom. Ketika PJJ atau daring ini, Bu Ira merasa kesulitan karena siswanya ini tidak aktif. Tetapi setelah dipaksa dan diiming-iming dengan penilaian, siswanya ini mulai aktif kembali. Berbeda ketika luring yang siswanya itu sangat aktif. Lalu untuk metode blended, kendala yang dialami oleh Bu Ira itu harus membagi fokus dengan yang ada di kelas dan yang ada di Zoom meeting itu. Karena kan tidak mungkin ya mengajar hanya untuk anak-anak yang ada di kelas saja. Tapi untuk yang ada di Zoom pun harus diberi perhatian yang sama. Motivasi, Bu Ira ini memberi semangat kepada siswanya bahwa mau bagaimanapun kondisi kita saat ini, kita harus melewatinya dengan baik. Semoga pandemi ini bisa berakhir dengan cepat sehingga siswa-siswa dapat belajar secara normal kembali, dan insya Allah dari semua kejadian ini pasti ada hikmahnya. Entah itu hikmahnya siswa akan rindu dengan teman-temannya. Sekian pemaparan laporan hasil wawancara pada kegiatan PLP 1 yang dilakukan oleh saya dan rekan-rekan saya. Terima kasih atas semua pihak yang telah membantu dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.